Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, marilah pada pagi hari ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan namanya. Sejenak kita bersekutu bersama dengan Dia, mengucap syukur atas hari ini, memohon pimpinannya, supaya kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah dengan merendahkan hati kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu, bait yang kedua. Hanya Dikau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, kami menaikkan sembah sujud syukur kami. Pada saat ini kami juga mengucap syukur atas hari yang baru ini Tuhan. Pimpinlah kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Pada saat ini kami hendak mendasari kehidupan kami dengan sabda-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan sabda-Mu dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita pada saat ini, marilah kita membaca Amsal 10 ayat 2 dan 3 yang demikian. Harta benda dari kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi nafsu orang fasik ditolaknya. Amin. Sahabat-sahabatku, tentu kita semua tahu ini adalah sebuah dompet. Dan dompet ini fungsinya untuk menyimpan kartu ATM atau mungkin juga uang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengisi dompet ini? Itulah yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena di dalam Amsal 10 ayat 2 dikatakan, harta benda dari kefasikan tidak berguna. Banyak orang yang menginginkan dompetnya tebal, ATM-nya saldonya besar. Tidak peduli bagaimana cara mengisinya, dengan cara apapun ditempuhnya. Dikatakan bahwa itu semua tidak berguna. Di sini Amsal mengingatkan kepada kita bahwa kita di dalam mengisi dompet kita, memperbanyak saldo kita, harus dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak benar. Sebab bila dengan cara yang tidak benar, maka itu semua tidak berguna, hanya akan menimbulkan kesusahan. Amsal juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Nah, inilah alasannya mengapa orang mencari harta dengan berbagai macam cara karena takut kelaparan. Padahal Tuhan sudah berjanji
bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan, bahwa orang benar akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Banyak kisah di dalam Alkitab yang menyatakan bagaimana Tuhan mencukupkan orang-orang benar dengan berkat-berkat-Nya. Oleh karena itu marilah pada hari ini kita bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan kejujuran, supaya apa yang kita dapat akan berguna bagi kita, dan kita pun akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mencari kehidupan kami dengan benar. Kami dapat bekerja dengan jujur, sehingga apa yang kami dapat akan berguna bagi kami. Tolonglah kami, supaya kami selalu percaya bahwa Engkau tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Hari ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami, tolonglah kami, pimpinlah kami Tuhan. Kami juga memohon Tuhan, jauhkan kami dari segala yang jahat, dan biarlah segala kebaikan-Mu akan kami alami pada hari ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit maupun lanjut usia, Tuhan berkenan menolong menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, tolonglah mereka, supaya mereka senantiasa dapat bertindak benar. Tolonglah mereka supaya mereka dapat bersikap bijaksana. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara-negara yang sedang bertikai. Kami memohon Tuhan memimpin mereka, supaya mereka melakukan pertobatan dan menghentikan pertikaian. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberkati orang-orang benar, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, tadi malam saya pulang dari gereja jam 12. Jadi setelah menyelesaikan persiapan ibadah, latihan menyanyi, dan sejenak berbincang-bincang, akhirnya saya pulang jam 12. Mari kita akan melihat perjalanan saya di tengah malam ini. Mari. Selamat pagi. Malam ini pukul 23.59. Nah, mari kita pulang. Setelah kita selesai persiapan, selesai latihan nyanyi, kita sekarang mau pulang. Kita mau lihat jalan Geraha Raya Bintaro malam hari ya. Kalau malam apakah masih rame, kita lihat. Kalau parkiran sudah sepi. Dulu jam segini masih ada pedagang yang jualan, tapi setelah pedagangnya pada pindah, nah sekarang jam segini sudah sangat sepi. Itu Transmart di depan itu udah gelap, nggak kelihatan. Nah, ini Geraha Raya Boulevard kalau malam
masih aja ada yang lewat ya. Tapi tidak seramai siang ya. Meskipun dari arah depan sana itu masih ramai karena orang pulang kerja. Tapi bisa dikatakan ini ya sepi lah. Ini toko-toko sudah tutup semua pasti ya. Nggak tahu kalau Indomaret di depan sini udah tutup belum. Karena di depan sini kan ada Indomaret dan Alfamaret. Oh, sudah tutup. Alfamaret, Indomaret sudah tutup. Oh, Alfamaret masih buka. Oh, itu Madura Mart. Oh, kalau Madura mah 24 jam. Ini pedagang di sebelah kiri kita juga masih buka. Ada pedagang nasi goreng, sate padang masih buka. Nah, kalau di sebelah kiri kita ini klaster Catalina. Ini pasti para penduduknya sudah pada tidur. Ya masih ada lah yang lewat, itu motor juga masih ada. Ini suasana kalau malam ya seperti ini. Ini pasar Segar, itu pedagang sedang rapi-rapi barang untuk pulang. Oh, kalau Alfamaret di Beril ini, ruko Beril itu masih buka. Nggak tahu apakah 24 jam. Kalau warteg mah itu sebelah kanan itu buka 24 jam. Ruko Celesta ini ada laundry. Kalau laundry itu 24 jam. Jadi kalau mau nyuci malam itu masih ada. Karena lo cucinya itu kan nyuci sendiri ya. Jadi pakai koin. Ini penjual taman juga mungkin sudah tidur ya. Sekarang jam 12 pas ini sekarang. Nah, ini jembatan Kaliangke. Kalau malam ya seperti ini. Nah, ini jembatan Kaliangke ini di sini. Ya. Nah, sekarang kita masuk kecamatan Pondok Aren. Tadi itu kecamatan Serpong Utara. Dulu orang lewat sini nggak berani. Karena di sini dulu banyak begal ini dulu di sini. Suasana malam hari masih ada 1-2 motor yang lewat.
ya lebih lah 1-2 motor ya. Itu aja masih ada berapa, ada 5 itu. Nah ini sepi, nggak ada kendaraan. Tuh ada motor satu lagi. Itu juga ada lagi. Ini lampu dekat, kalau ini lampu jauh. Kita nanti mau lihat Jalan Haji Cari itu seperti apa ya kalau malam ya. Kita masuk Jalan Haji Cari. Kalau ada mobil dari depan itu kita berhenti dulu. Nah, kita berhenti di depan sana. Oh, masih ada yang buka. Yang ngebel karena bilang terima kasih. Oh ini kalau masih buka warung Madura ini. Kalau warung Madura itu mereka ngasih nama Madura Mart, itu memang 24 jam dan beli apapun ada. Ini juga masih buka, ini toko listrik. Tapi ya sebagian besar sepi lah. Itu motor pulang kerja itu kayaknya masih pakai baju seragam kerja, masih pakai sepatu. Sepi ya, masih ada motor di depan, ada 2 itu. Ini warung makan Pak Dar. Oh, hampir tutup, baru beres-beres. Kita sapa ya. Mari Pak Dar. Ya, itu Pak RT itu. Nah kalau warung ini warung Madura juga, ini 24 jam ini. Jual bensin, jual beras, segala macam ada. Ini portalnya ditutup belum? Wah, portalnya sudah ditutup. Ya sampai sini dulu ya, portalnya sudah ditutup.